Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Gunawan dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Di video ini saya akan membahas tentang analisis pengaruh Kaizen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Pembahasan dalam video ini meliputi bagaimana konsep Kaizen menurut para ahli, kedua bagaimana penerapan Kaizen di bidang manufaktur, dan ketiga bagaimana pengaruh Kaizen terhadap ketiga. Yang pertama, definisi Kaizen. Menurut Masaki Imai, Kaizen adalah proses perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh karyawan, mulai dari manajemen puncak hingga pekerja lini produksi, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan keselamatan kerja secara bertahap namun konsisten. Dari definisinya, Kaizen adalah konsep yang berasal dari Jepang dan sudah banyak diadopsi oleh industri manufaktur karena dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, serta keselamatan kerja. Dalam konteks manufaktur, penerapan Kaizen difokuskan dalam upaya mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan atau waste yang terjadi dalam proses produksi. Pemborosan tersebut dapat berupa waktu tunggu yang berlebihan, pergerakan kerja yang tidak efisien, penggunaan material yang tidak optimal, hingga potensi kecelakaan kerja. Melalui penerapan Kaizen, perusahaan mendorong karyawan untuk secara aktif mengusulkan perbaikan sederhana maupun berkelanjutan terhadap proses kerja yang ada. Lalu menurut Lean Enterprise Institute, lembaga yang kredibel dalam manajemen Lean, Kaizen sebagai sebuah kata dalam bahasa Jepang yang berarti perbaikan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat perbaikan kecil secara bertahap dalam proses dan sistem yang menghasilkan manfaat jangka panjang yang signifikan. Selanjutnya, definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ketiga diartikan sebagai segala usaha yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Ini mencakup pengaturan teknis dan manajerial yang sistematis agar risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalisasi secara signifikan. Dari pengalaman di lapangan, definisi ketiga juga meliputi budaya kerja yang mengutamakan kewaspadaan, kesadaran akan potensi bahaya, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Hal ini berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan produktif. Untuk penerapan Kaizen di bidang manufaktur dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama GOES, selanjutnya standarisasi kerja, dan yang terakhir adalah siklus PDCA. Untuk GOES atau 5R, konsep 5S ini berasal dari budaya Jepang yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang rapih, bersih, aman, dan terstandar, sehingga proses produksi menjadi lebih efisien dan risiko kesalahan dapat diminimalkan. Dengan lingkungan kerja yang tertata, produktivitas karyawan cenderung meningkat dan waktu kerja yang tidak bernilai tambah dapat dikurangi. Untuk pengertiannya, yang pertama ada seiri atau ringkas, memisahkan barang yang diperlukan. Yang kedua, seiton atau rapih, menata barang di tempat yang terjangkau. Seiso, resik, membersihkan area kerja secara rutin. Lalu seiketsu atau rawat, menstandarisasi praktek seiri, seiton, seiso agar konsisten. Dan yang terakhir, shitsuke atau rajin, menjadikan kebiasaan dan budaya kerja yang disiplin. Selanjutnya adalah standarisasi. Standarisasi kerja adalah proses penerapan metode kerja terbaik yang dijadikan acuan dalam menjalankan suatu aktivitas produksi. Standar kerja ini disusun berdasarkan praktik paling efektif, aman, dan efisien dan telah diuji, sehingga dapat menghasilkan kualitas produk yang konsisten serta meminimalkan variasi proses. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh pekerja agar metode kerja yang digunakan seragam, aman, dan efisien. Apabila ditemukan cara kerja yang lebih baik, standar tersebut diperbarui sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Selain itu, standarisasi juga berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap standar kerja harus memuat prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta tata cara pengoperasian mesin yang aman. Dengan demikian, risiko kecelakaan kerja dapat ditekan seminimal mungkin.
Untuk penerapan standarisasi kerja di bidang manufaktur, yaitu yang pertama ada urutan kerja atau work sequence, yaitu langkah-langkah kerja yang harus dilakukan operator secara sistematis dari awal hingga akhir proses. Tujuannya adalah menghindari kesalahan kerja seperti skip proses, mengurangi gerakan yang tidak perlu, dan memastikan proses berjalan sesuai spesifikasi. Yang kedua ada waktu kerja standar atau standard time, adalah waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas kerja dalam kondisi normal. Penetapan waktu kerja standar membantu perusahaan dalam perencanaan produksi, penyeimbangan lini atau line balancing, serta pengendalian produktivitas tenaga kerja. Berikutnya, standar persediaan kerja atau standard work in process, yaitu jumlah minimum material atau komponen yang harus tersedia agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa terjadi penumpukan maupun kekurangan bahan. Selanjutnya, ternyata standarisasi kerja juga berperan penting dalam penilaian kinerja karyawan, diantaranya menjadi tolak ukur yang objektif, menyelaraskan kinerja dengan tujuan organisasi, menetapkan ekspektasi yang jelas, memfasilitasi evaluasi yang adil dan transparan, mendorong akuntabilitas, mengarahkan pengembangan kompetensi, meningkatkan profesionalisme dan etika, dan serta menjadi dasar umpan balik dan perbaikan. Ini adalah contoh dari penerapan GOES dan standarisasi kerja di area oil room sebuah perusahaan. Di sini terlihat barang-barang yang berbahan kimia itu dipisahkan dengan diberi nama pada area tersebut agar tidak terjadi kejadian salah mengambil barang. Kemudian di sana sudah ditetapkan SOP yang diperlukan, yaitu perlengkapan khusus untuk mengambil barang agar menghindari paparan bahan kimia yang menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu yang terakhir ada siklus PDCA. Siklus PDCA yaitu suatu siklus manajemen yang digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement terjadi terhadap proses produksi. PDCA ini menjadi kerangka kerja sistematis untuk mengidentifikasi masalah, menerapkan solusi, mengevaluasi hasil, dan menetapkan perbaikan sebagai standar baru. Metode ini membantu menyelesaikan masalah, mengembangkan sistem baru, dan memantau kemajuan dengan pendekatan ilmiah dan terstruktur, serta bisa diterapkan di berbagai bidang industri. Untuk urutan penggunaan siklus PDCA ini adalah yang pertama, yaitu plan, menentukan target dan rencana tindakan. Pada fase plan ini dilakukan setelah menemukan masalah yang diperlukan perbaikan. Selanjutnya, dilakukan analisis akar penyebab masalah menggunakan alat seperti 5W atau fishbone diagram. Kemudian, disusun rencana perbaikan yang mencakup tujuan, metode, sumber daya, serta indikator keberhasilan. Selanjutnya ada do, mengimplementasikan rencana perbaikan. Tahap ini merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Perbaikan dilakukan dalam skala terbatas atau trial. Pada fase ini, pekerja dilibatkan secara aktif dan proses didokumentasikan untuk memudahkan evaluasi. Selanjutnya ada cek atau evaluasi hasil Kaizen. Pada tahap cek ini, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahap plan. Data kinerja seperti kualitas produk, waktu siklus, tingkat cacat, dan keselamatan kerja dianalisis untuk menilai efektivitas perbaikan yang dilakukan. Lalu yang terakhir ada action atau jadikan standarisasi. Pada tahap terakhir ini, jika perbaikan terbukti efektif, maka solusi tersebut distandarkan dan ditetapkan secara lebih luas sebagai standar kerja baru. Sebaliknya, apabila hasil belum sesuai harapan, dilakukan evaluasi ulang dan siklus PDCA diulang kembali dengan rencana yang diperbaiki. Selanjutnya, apa sih pengaruh Kaizen terhadap K3? Itu yang pertama, mengurangi potensi kecelakaan kerja. Melalui identifikasi masalah secara terus-menerus, Kaizen membantu menemukan sumber bahaya di area kerja, seperti tata letak yang tidak ergonomis, alat kerja yang tidak tertata, dan prosedur kerja yang tidak aman. Perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten mampu menurunkan risiko kecelakaan. Berikutnya, penerapan GOES yang mendukung K3. Kaizen mendorong penerapan 5S atau Sei, Seton, Seiso, Seikatsu, Shitsuke, sehingga area kerja menjadi rapih, bersih, dan terstandar. Lingkungan kerja yang tertata memudahkan pekerja dalam beraktivitas serta mengurangi risiko terpleset, tertimpa benda, atau salah penggunaan alat. Dan selanjutnya, standarisasi prosedur
yang aman. Dalam Kaizen, setiap perbaikan yang terbukti efektif akan dijadikan standar kerja baru. Standar ini mencakup prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta tata cara pengoperasian mesin yang benar, sehingga risiko kesalahan manusia atau human error dapat ditekan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja. Kaizen melibatkan karyawan secara aktif dalam mengidentifikasi bahaya dan mengusulkan perbaikan ketiga. Keterlibatan ini meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja dan menumbuhkan budaya kerja yang lebih peduli terhadap ketiga. Lalu yang terakhir, menurunkan biaya akibat kecelakaan kerja. Dengan berkurangnya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja, perusahaan dapat menekan biaya pengobatan, kompensasi, waktu henti produksi, serta kerugian akibat kerusakan peralatan. Kemudian untuk dampak Kaizen, yaitu yang pertama, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kaizen mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman melalui penerapan 5S, perbaikan tata letak kerja, dan standarisasi prosedur. Hal ini dapat mengurangi potensi kecelakaan kerja dan meningkatkan kenyamanan karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, efisiensi proses, dan kualitas produk. Lingkungan kerja yang tertata, proses yang jelas, dan metode kerja yang efisien membuat karyawan bekerja lebih optimal. Selain itu, keterlibatan karyawan dalam memberikan ide perbaikan meningkatkan rasa memiliki terhadap proses kerja. Melalui perbaikan berkelanjutan dan standarisasi kerja juga membuat variasi proses dapat ditekan, sehingga tingkat cacat produk menurun. Kualitas produk yang konsisten akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan pasar. Yang terakhir, membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Kaizen menanamkan pola pikir bahwa setiap proses selalu dapat diperbaiki. Budaya ini membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, permintaan pasar, dan persaingan industri. Cukup sekian video pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.